Shalom, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya yang pada saat ini sedang memberikan kesaksian kebaikan Tuhan di dalam memimpin karir dan usaha. Tentunya saya akan memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa saya tidak akan memberitahukan sesuai dengan keahlian saya mengenai kasus atau case yang sedang saya hadapi sehingga berbenturan terhadap kode etik profesi yang saya emban pada saat ini. Lalu pertanyaan dalam kesaksian, apakah pekerjaan sekarang ini? Maka boleh saya katakan saya seorang advokat, kuasa hukum, entrepreneur, dan tax advisor. Nah, boleh nggak diceritakan perjalanan karir? Saya akan jawab bahwa dalam kehidupan saya meniti karir, saya berpegang pada Mazmur, ya, pasal pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Boleh saya baca? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga adalah, saya memegang ini sebagai pegangan dalam kehidupan saya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah, saudara, menjadi kunci ajakan saya kepada para pemirsa atau penonton yang pada saat ini sedang mendengarkan kesaksian saya. Kuasa Tuhan itu berjalan begitu baik dan membimbing saya pada waktu itu. Kadang situasi tidak bisa kita kontrol. Keadaan bisa berubah kapan saja. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi global yang sangat luar biasa. Dolar tiba-tiba melompat dari 2.500 ke 10.000. Hal ini yang paling buruk adalah ditandai dengan berbagai macam kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Dan banyak dunia usaha tutup. Tidak banyak yang bisa bertahan. Manufaktur, industri, dan lain sebagainya, sektor jasa, trading, mengalami kerugian yang sangat luar biasa pada saat itu. Saudara, situasi memang tidak bisa dikontrol dan kita tidak bisa tahu. Tahun 2000 terkena dampak PHK gelombang yang sangat luar biasa. Di tahun ini pastilah tahun yang paling sulit yang mungkin Anda pernah hadapi di saat atau di zaman pada saat itu. Nah, mencari pekerjaan tidaklah terlalu baik pada saat itu. Akhirnya, saudara, saya mendapat pekerjaan di 2002. Lalu keadaan pun agak berbeda dan timbul masalah. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu saya berlatar pendidikan di akuntansi, sebuah perusahaan retail bisnis terafiliasi di Indonesia. Berhubungan dengan keyakinan saya pada saat itu, maka saya selalu berbenturan terhadap pekerjaan saya di hari Sabtu. Sebab bagaimana sekalipun saya harus menyajikan laporan keuangan, memberitahukan hal-hal yang penting kepada board pada saat itu. Tapi pada saat yang sama, board menginginkan supaya semua meeting dilaksanakan pada hari Sabtu. Saat itulah saya mulai merasakan bahwa ada sesuatu masalah yang tidak bisa saya hadapi di luar keadaan yang bisa saya kontrol. Saudara, inilah mula awal bagaimana saya meniti karir di bidang yang lain. Lalu pada saat yang sama, pada saat yang sangat-sangat susah sekalipun, maka saya berpegang kepada keyakinan saya bahwa Tuhan akan selalu menolong saya. Lalu pada saat itu, saudara, saya ditelepon oleh seorang teman bahwa sesuai dengan keahlian yang pernah saya miliki, bahwa saya bisa membantu dia untuk membereskan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Tahun itu adalah tahun 2003. Lalu saya berpikir bahwa saat yang tepat bagi saya untuk meniti karir dengan profesi ataupun bidang usaha di sektor jasa. Oleh karenanya, saya pun mendaftarkan diri menjadi mahasiswa
di Universitas Indonesia tahun 2003 di program fiskal kekhususan dan perpajakan. Dan saya menyelesaikannya dengan baik dengan gelar Magister Science. Dan saya menemukan sesuatu yang baru yang sangat luar biasa pada saat itu. Bahwa saya berpikir bahwa advokasi itu memang harus dihadirkan kepada setiap orang dan menjadi suatu pegangan bagi orang, bagi kita yang ingin mencari keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, filosofinya adalah negeri ini didirikan berdasarkan negara hukum, maka setiap orang bersamaan kedudukannya di mata hukum. Sejak saat itu, maka saya aktif menjadi seorang advokat kuasa hukum dan mendirikan asosiasi dan organisasi. Nah, berasosiasi, berafiliasi di banyak tempat, itu saya ikuti dengan baik, sehingga saya menjadi satu ketua hukum di bidang advokasi tersebut. Nah, saudara, Tuhan mengasihi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Mintalah maka engkau akan diberi. Pada situasi yang sangat sulit, saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan berkati saya. Dalam situasi yang tidak bisa saya kendalikan, Tuhan tidak membiarkan Anda sendiri. Sejarah dalam Alkitab, umat Allah yang setia selalu dipimpinnya dan dibimbingnya. Saudara, ajakan bagi saya kepada saudara adalah biarlah Tuhan yang akan bekerja untuk saudara, memberikan kekuatan dan kemampuan kebijaksanaan dari surga. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya berjalan sendiri. Dia akan menuntun selalu bagi umat-umatnya yang setia dan akan dipimpinnya. Mungkin inilah ajakan yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tuhan itu begitu baik memimpin saudara di situasi yang tidak bisa dikendalikan dan Anda tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi ingat, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk Anda dan bagi saya. Inilah motivasi, kesaksian yang bisa saya sampaikan pada saat yang indah ini dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.